Halo semua, balik lagi di Abra Lakabra sama gue, Lucky. Yang untuk kalian yang belum kenal gue ya, nama gue Lucky atau kalau boleh ngomongnya Lucky ya. Ini kita lihat di bulan Juli ini dengan segala komposisi energi semesta ya, yang ada di bulan Juli. Dampaknya apa sih buat kalian semua 12 zodiak ini, oke? Nah, sebelum kita mulai ke apa sih ya, highlight di bulan Juli ini, energi apa aja sih ya, gue pengen ngasih penjelasan dulu, apalagi buat kalian yang kepo kenapa bulan Juni gue nggak bikin, karena gue sempat berduka dan plus ini gue lagi rebranding Abra Lakabra ya. Untuk yang udah ngikutin gue udah lama ya pasti tahu gue juga punya toko herbal dan teh ya. Ini seperti kalian lihat sekarang ini ya, ini hal-hal yang baru tapi belum benar-benar jadi ya, karena nantinya tuh bisa kalian akses juga di YouTube ini. Nah, belum benar siap sih gitu ya. Anyway, gue pengen ngasih tahu untuk 3 bulan ke depan, kalian yang di Bali atau kalian yang lagi liburan ke Bali, kalian udah tahu dong ada yang namanya Labrisa Sunday Market. Oke. Gue akan di sana setiap hari Minggunya. Oke. Nah, gue tahu ya, harga di sana lebih murah. Harga di sana lebih murah. Jadi kalian bisa nemuin gue di sana. Oke, langsung aja dicek ya. Labrisa Sunday Market setiap minggu di bulan depan sampai 3 bulan ke depan. Berikutnya gue belum tahu. Nanti kita update lagi. Oke. Nah, energi di bulan Juli. Energi di bulan Juli itu semuanya lagi retrograde ya. Dari Pluto di Aquarius. Merkurius itu retrograde di Leo ya. Dan Neptunus, Saturnus dan Chiron si penyembuh trauma itu tiga-tiganya retrograde di Aries. Nah, selebihnya masalah bulan baru itu ada di Leo karena di akhir bulan kita masuk ke seasonnya Leo, dan full moon atau bulan purnama itu akan berada di Capricorn. Kita lihat semua dampaknya apa sih untuk masing-masing zodiak, dan ingat jangan lupa ya, nonton nggak hanya sun sign kalian tapi juga moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian. Oke, dicekidot aja untuk semuanya. Hai Leo, langsung aja kita ya. Dan selamat ulang untuk Leo yang ulang tahun di akhir Juli. Oke, kita langsung aja lihat apa yang terjadi sama Leo. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai, dan cross watcher yang berurusan dengan Leo, karena welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Saat ini di bulan Juli, kalian dapat 5 of Wands kembali. Challenge-nya The Chariot. Fondasi kalian Six of Pentacles. Yang sudah lewat Queen of Cups. Fokus kalian The Emperor. Yang akan datang Queen of Wands. Alam bawah sadar kalian The Hermit. Oke. Jadi situasi kalian adalah di bulan Juli ini kalian nggak mau ribut, kalian nggak mau berantem, kalian lebih mode moodnya adalah terserah, ya sudahlah gitu, ngalah, nerimo gitu, ngalah, lebih tepatnya ngalah sih. Kalian nggak mau ribut, kalian nggak mau berdebat ya, dengan energi Five of Wands kebalik. Karena ini artinya, atau ini bisa jadi artinya juga nggak mau berkolaborasi, nggak mau bekerja sama ya. Karena di saat Five of Wands ini tegak ini ya, ini artinya bertengkar, berkelahi, ribut, atau berdiskusi, berargumentasi. Bahkan juga ini bisa dibilang berkolaborasi, bekerja sama. Oke. Nah, ini energinya Leo. Ini energi kalian sendiri nih yang ngebalik nih. Jadi kalian lebih kalian kan Leo kan sangat keras hati ya, bukan keras hati. Jadi kalian mungkin gak ribut, tidak mempermasalahkan, tapi bukan berarti kalian mau berkolaborasi gitu atau bekerja sama ya.
Apa sih yang lagi ada di Leo di bulan Juli itu? Oh, kita masuk seasonnya Leo ya, tanggal 22. Anyway, apa sih yang di Leo? Oh, New Moon di Leo. New Moon di Leo. New Moon di Leo. New Moon itu kan konotasinya selalu new beginning ya. Sesuatu. Jadi punya secara emosional kalian ingin memulai sesuatu yang baru gitu. Tapi kalian mungkin nggak mau bekerja sama. Kalian mau solo, mau sendiri maksudnya. Challenge-nya adalah The Chariot. Challenge-nya adalah untuk travel. Mungkin kalian diminta untuk travel, ya, untuk pindah. Kalian nggak mau. Untuk beberapa dari kalian. Ini general reading ya guys. Ini general reading. Jadi kalau kalian butuh private reading atau personal reading, cek di box description gue. Itu ada link WA gue. Kalian tinggal bahas aja. Oke. Ini energi Cancer. Jadi challenge-nya adalah bagaimana kalian konflik dari dalam diri kalian sendiri. Dan ini challenge ya. Ini juga tentang, karena ini energi Cancer, Jupiter masuk ke Cancer dan stay di Cancer sama setahun. Dan untuk Leo emang kudu travel gitu, emang kudu travel karena Cancer untuk Leo itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang apa? Tentang travel, tentang masalah tidur ya, tentang alam bawah sadar, mimpi, tentang karma, hal-hal yang sifatnya spiritual atau hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan kita bernalar. Oke. Jupiter di situ di Cancer. Jadi segala hal tentang itu yang tadi gue sebutin tadi ya, itu di zoom, digede-gedein, dipermasalahkan. Jadi kalian nggak mau bekerja sama atau kalian nggak mau ribut tentang hal yang sifatnya spiritual mungkin, ya kan? Ya nggak perlu gue ulang lagi deh tadi apa aja yang tentang itu ya kan. Jadi kalau kalian mungkin untuk beberapa dari kalian diminta untuk merajuk sangat spesifik ya, hanya beberapa atau seseorang mungkin dari kalian ya, tapi challenge-nya adalah kalian harus travel. Kalian nggak mau. Oke. Dan Jupiter itu berkah spiritual ya, berkah spiritual. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa mengatasi konflik dari dalam diri kalian sendiri nih, kalian akan dapat kemenangan. Dan Jupiter si berkah spiritual itu juga akan memberikan, namanya juga berkah, karma spiritual sih lebih tepatnya juga. Dan Jupiter itu karma spiritual. Jadi apa obstacles, challenge, rintangan atau pembatasan kita itu, kalau kita mampu step beyond atau menobrak pembatasan kita sendiri, kita akan dapat berkah spiritual. Oke. Fondasi kalian Six of Pentacles. Ini energi Libra, tapi ini juga energi Taurus. Nah, dua-duanya itu di bawah planetnya Venus. Venus itu ada di Taurus di awal bulan. Venus ada di Taurus bersamaan dengan Uranus yang lagi konjungsi, yang kemudian dia pindah masuk ke Gemini. Nah, si Venus ini. Nah, untuk Leo itu dampaknya tentang lingkungan sekitar kalian, terdekat kalian, dimanapun kalian berada, tentang itu. Tentang network kalian, pertemanan kalian, kontribusi kalian terhadap komunitas. Cancer, yes, itu ketika Venus masuk, jadi di tanggal 4 ya, di tanggal 4 masuk ke Gemini. Jadi dari tanggal 4 sampai berikutnya itu, nggak sampai berikutnya sih, karena Venus cepat banget. Di bulan Juli ini Venus dia cepat banget pergerakannya, karena di akhir bulan dia udah masuk ke Cancer. Tuh kalau kalian bisa memanfaatkan momen Venus di Gemini ya, itu bagaimana kalian bersosialisasi loh, lebih tepatnya bagaimana kalian membangun network. Venus itu tentang relationship juga gitu. Nah, kalau di bulan Juni dan awal bulan Juli ya, Venus di Taurus yang dia juga berkonjungsi dengan Uranus di 29 derajat akhirnya pada titik akhir di Taurus ya, karena Uranus akan masuk ke Gemini juga tapi tanggal 7. Nah, itu ada hal-hal yang sifatnya tak terduga dan itu bisa jadi berkah loh. Uranus itu juga bisa bawa sesuatu hal yang sifatnya keberuntungan mendadak, kurang lebih gitu.
apalagi di derajat 29. Itu di titik terakhir nih Taurus. Dan ini masalah keseimbangan ya. Bagaimana kalian menerima dan bagaimana kalian memberi. Nilai, prinsip, waktu kalian, energi kalian. Nah, di saat selama Juni dan awal Juli, Venus ada di Taurus, semua tentang karir dan reputasi kalian, bahkan juga status kalian. Kalian mencoba untuk balance antara sosial dan antara teman ya dan pekerjaan ya. Entah lingkungan terdekat kalian tuh siapa. Ini general reading. Nah, yang sudah lewat Cups. Queen of Cups ini energi Cancer. Nggak perlu gue jelasin lagi ya. Nah, tapi Queen of Cups ini energinya juga sebagai ibu ya. Energinya ibu. Mungkin ada kontak dengan ibu ya. Mungkin ada punya masalah dengan ibu. Dan ini juga tentang bagaimana kalian mendengarkan intuisi kalian sendiri. Kepekaan batin kalian terhadap ya challenge yang diberikan itu untuk travel itu. Anyway, itu udah lewat. Bisa jadi sekarang sih. Anyway, fokus kalian adalah di Emperor. Kalian ingin membangun usaha kalian sendiri mungkin. Ya, kalian ingin mempunyai kendali atau power, kuasa atas hidup kalian sendiri. Ini energi Aries by the way. Ini energi Aries. Nah, di Aries itu ada Neptune dan Saturn yang retrograde di bulan Juli. Masuk ya. Padahal baru masuk April ke Aries. Dia mau balik lagi ke Pisces. Tapi mereka lama. Mungkin dalam 2 bulan lagi dia baru balik ke Pisces. Intinya, untuk Leo dengan energinya Aries sebagai fokus kalian ya, itu kalian ingin punya kendali ya, tentang apapun keputusan ya, tentang perjalanan, tentang travel itu sendiri, tentang hal-hal sifatnya, karena di rumah ke-9 ya, Aries itu buat Leo itu ada di rumah ke-9 tentang perbedaan, bagaimana kalian menghadapi perbedaan-perbedaan atau budaya, agama, latar belakang, whatever, hukum bahkan ya. Dan kalian mencoba untuk membangun ini dengan energi The Emperor, kalian cukup mengerti atau mengenal perbedaan itu mungkin ya. Jadi kalian ingin membangun atau menentukan nasib dan peraturan untuk kalian sendiri, kurang lebih gitu. Mungkin emang kalian suka travel ya, untuk beberapa dari kalian. Ini kalian ingin punya kuasa untuk menentukan kapan, bagaimana, kemana ya kan, atau peraturan dalam hidup kalian sendiri. Kalian nggak mudah istilahnya untuk mentolerir sesuatu keadaan yang emang nggak sesuai sama kalian, makanya kalian nggak mau bekerja sama. Jadi itu daerah untuk suatu tempat kalian akan menolak kalau memang itu nggak sesuai dengan kalian, itu intinya. Wow. Sedangkan dengan energi Neptune dan Aries itu Neptune dan Saturn yang di Aries itu kan memang energinya adalah merealisasikan apapun mimpi dan goal kita untuk menjadi nyata. Tapi dengan energinya Neptune sama Saturn yang retrograde ya, belum lagi nanti Merkuri juga ikutan retrograde, itu kalian akan mencoba lagi, kalian akan menganalisa lagi, mikirin ngeripit ya, menganalisa lagi, meripit apa ya namanya, mereanalisa, mikir ulang tentang mimpi, goal, apakah beneran ini nih yang pengen gue wujudkan untuk menjadi nyata, apakah bener nih tujuan gue ke sana gitu, ke negara ini gitu, ke daerah ini, kayak gitulah kurang lebih ya. Dan mereka kalau retrograde lama loh, si Saturnus sama Saturnus sama si Neptunus ini kalau lagi retrograde ini lama ya, bisa berbulan gitu ya. Take it easy, nikmatin aja. Nah, yang akan datang kalian dapat Queen of Wands, lagi-lagi energinya Aries. Kalian akan tetap kekeh untuk ke situ tetap pada tujuan awal. Kalian akan lebih mendengarkan intuisi kalian lagi. Jadi setiap aksi atau step atau langkah kalian akan lebih mendengarkan intuisi kalian ya. Keren. Dan alam bawah sadar kalian dapat The Hermit, energi Virgo, dan si Mars ada di Virgo, dan seluruh bulan Juli Mars ada di Virgo. Nah, buat Leo
Dengan energi The Hermit itu kalian mencoba merenungi lagi, ya, kontemplasi, refleksi tentang nilai-nilai atau bahkan secara ini materi ya. Nilai prinsip materi yang kalian miliki, bahkan finansial kalian ya, yang kalian miliki itu dasarnya bagaimana gitu. Ada perubahan nilai, mungkin kalian akan lagi membentuk perubahan nilai itu sendiri ya. Jadi kalian tidak mudah di bulan Juli ini untuk ngambil sikap atau bertindak. Kalian akan mempertimbangkan sebanyak hal ya. Apakah nilai-nilai ini masih berlaku atau masih sesuai prinsip ini ya kan, atau bagaimana kalian selama ini investasi kalian itu udah kalian arahkan dengan benar atau enggak. Oke, langsung kita ke The Shaman. The Shaman. Kita lihat saran dan petunjuk untuk Leo di bulan Juli. Saran dan petunjuk kedua. Gather, artinya kalian pengumpul. Berbekas. Bercanda ya, Jut. Nah, artinya ya memori juga bisa. Ya kan? Kalian pengumpul. Kalian lagi istilahnya mengumpulkan semuanya itu untuk dikontemplasi, untuk direnungi. Bahkan di sini juga bisa kalian sebagai pengumpul teman-teman kalian atau barang kalian sendiri ya, materi desir. Intuisi kalian lagi di bulan Juli ini, intuisi kalian nggak hanya di bulan Juli sih, dengan adanya Jupiter di Cancer buat Leo setahun ini, intuisi kalian lagi on point, maksudnya tajam banget. Jadi dengarkan aja, itu petunjuk. Dan segitu aja, semoga resonate. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.